Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama kami. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis data kami, yaitu data penduduk Indonesia yang belum menempuh bangku pendidikan untuk mata kuliah statistika komputasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri setiap daripada kami. Jadi saya sendiri Franciscus Jonathan Tanujaya dengan NPM 1908101162. Dan kemudian saya Isra Wijaya, NPM saya 0054. Dan saya Faisal Hanif, NPM 1908101080. Ya, langsung saja tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja kita lihat hasil kerja kami. Jadi di sini kami sudah membuat final project untuk mata kuliah statistika komputasi. Kami sudah menganalisis data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik, yaitu data kependudukan, data penduduk Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2020 yang belum menempuh pendidikan atau bangku sekolah dari umur 7 sampai dengan 24 tahun, lebih tepatnya. Jadi langsung saja ke programnya. Jadi di sini adalah distribusi dan prediksi data untuk persentase penduduk Indonesia yang tidak bersekolah. Jadi hal pertama yang kami lakukan di sini, kami akan mengimport library yang kami butuhkan untuk program kami ini. Jadi pertama-tama kita akan mengimport library Pandas, ASPD. Kita inisialkan sebagai PD, setelah itu NumPy, ASNP, setelah itu cipy.stat, astat, setelah itu selanjutnya sampai dengan matplotlib. Setelah itu run shortcode ini. Selanjutnya di sini kita mendeklarasikan variabel yang memuat atau yang akan membaca Excel kita tadi, Excel data penduduk kita tadi, yaitu kita berikan variabelnya data penduduk yang fungsinya adalah pd atau pandas.read csv. Ini adalah path dari data Excel kita. Kita run. Selanjutnya di sini kita coba print data Excel kita. Kita lihat. Jadi sudah benar, di sini kita dapat melihat bahwa tahunnya dari 2002 sampai 2020 dan untuk persentase penduduk yang tidak mengalami bangku persekolahan sudah ada juga. Setelah itu di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang sampel. Apa sih yang dimaksud dengan sampel itu? Jadi mari kita buka bukunya sebentar. Jadi kita akan belajar sebentar tentang apa itu data and sampling distribution. Jadi sampel itu adalah sebagian data dari keseluruhan populasi yang ada. Dapat kita lihat pada program kita langsung. Jadi langsung kita run di sini. Jadi dapat kita lihat ini adalah keseluruhan populasi yang ada dan ini adalah sebagian dari populasi tersebut yang bisa kita sebut sebagai sampel. Jadi sampel ini adalah sebagian dari keseluruhan dataset. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan statistik yang didapat dari distribusi sampel pada data penduduk. Untuk analisisnya seperti ini. Jadi kami mengambil sampel yaitu 18 dari data penduduk kami, sebanyak 18 data dari Excel kami. Setelah itu kami hitung rata-rata dari 5 data sampel tersebut, yaitu datanya persentase penduduknya yang tidak mengalami bangku persekolahan. Setelah itu kami juga menghitung rata-rata dari 10 data sampel. Setelah itu juga rata-rata dari 15 data sampel. Dan setelah itu kami menplotkan untuk setiap data tersebut. Misalnya ini untuk memplotkan keseluruhan populasi, setelah itu untuk memplotkan keseluruhan sampel yaitu sebanyak 18 sampel, rata-ratanya, setelah itu ini untuk mengeplotkan rata-rata dari 5 sampel, ini untuk 10 dan 15. Coba langsung saja kita run. Jadi dapat kita lihat pada gambar bahwa untuk plotting untuk keseluruhan populasi yang kita punya seperti ini bentukannya, dan untuk keseluruhan sampel yang kita dapat adalah seperti ini. Maka datanya ini akan semakin sempit. Dapat kita lihat semakin sempit, ada celahnya, sedangkan di keseluruhan plot tidak ada celah. Jadi jika dia semakin banyak akan semakin sempit.
Jadi dapat kita lihat ini untuk rata-rata dari total 18 sampel. Seperti ini bentukan plottingnya. Setelah itu ini untuk 10 dan 15. Untuk 10 seperti ini yang biru, dan untuk 15 yang oranye. Jadi dapat kita lihat untuk 15 rata-rata 15 data dari 18 sampel kita itu sangat sempit. Karena sesuai dengan sampel statistik dari distribusinya itu, bahwa untuk nilai rata-rata itu akan lebih regular dan akan berbentuk seperti bell daripada distribusi data itu sendiri. Dan semakin besar sampel yang kita rata-ratakan, maka hal ini akan semakin benar. Dan juga jika semakin besar sampel tersebut, maka distribusi data itu akan semakin sempit untuk statistik sampelnya. Seperti kita lihat bahwa untuk 15 sangat sempit distribusi datanya. Selanjutnya kita akan memahami apa yang dimaksud dengan metode bootstrap. Jadi metode bootstrap ini sendiri adalah metode yang digunakan untuk menggambar penambahan data pada sampel kita. Misalnya kita hanya memiliki 18 data sampel dan kita ingin memprosesnya untuk dapat memprediksi data selanjutnya ataupun hal-hal lainnya, kita dapat menggunakan teknik bootstrap ini untuk membuat data kita lebih banyak daripada sebelumnya. Misalnya di sini kami mengambil 18 sampel dari data Excel kami. Selanjutnya di sini kita akan melihat status yang kita dapat dari keseluruhan populasi data kita, baik itu tentang standard deviation-nya atau rata-rata dari populasinya, median ataupun standard error-nya dapat kita lihat. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa untuk standar deviasi yang kita dapat untuk keseluruhan populasi ada 0,6, rata-ratanya ada 1,12, mediannya 1,02 dan standar errornya ada 0,15. Selanjutnya kita lakukan bootstrap. Jadi bootstrap di sini dia tidak memperhatikan distribusi data itu sendiri apakah normal atau tidak. Jadi di sini kita menggunakan NumPy random choice, fungsi NumPy random choice. Jadi kita di sini akan membootstrap data sebanyak 50 dan 100 data. Dan di sini kita akan memprint panjang bootstrap kita, yaitu di sini ada 2, maka panjangnya ada 2. Selanjutnya di sini kita akan bootstrap menggunakan ini untuk setiap bootstrapnya. Maka dapat kita hasilkan ini. Di sini status bootstrap untuk 50 data sampel kita dapatkan untuk bootstrap standard deviation-nya ada 0,5, rata-ratanya 1,04, mediannya 0,95, biasanya 0,07 dan standar errornya 0,082. Sedangkan untuk yang 100 example atau 100 contoh data, di sini kita mendapatkan bootstrap standard deviation-nya ada 0,8, min-nya 1,2, setelah itu untuk mediannya 1,02 dan untuk biasnya ada minus 0,15 serta untuk standar errornya ada 0,08. Jadi dari hasil bootstrap kita pada 50 data dan 100 data, kita dapatkan kesimpulan bahwa untuk semakin banyak kita melakukan bootstrap pada sampel kita, maka nilai biasnya akan semakin kecil atau proses error pada proses perhitungan bootstrap ini akan semakin kecil. Dapat kita lihat di sini 0,07 dan di sini min 0,15. Sedangkan untuk standar errornya akan semakin besar dikarenakan semakin banyak data yang kita lakukan penduplikasian, maka untuk error yang kita dapat juga kemungkinan besar akan semakin besar. Seperti itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faisal. Kemudian adalah untuk bootstrap dengan permutasi menggunakan metode resampling dari yang disediakan oleh library Scikit. Jadi di sini kita membuat 50 sampel menggunakan metode resample yang disediakan oleh Scikit. Kemudian median dari sampelnya kita letakkan di variable results. Kemudian di variable result menerima data pandas dari series results. Kemudian kita mencetak hasil dari bootstrapnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari bootstrap menggunakan resample dari Scikit. Jadi bias dan standar errornya dari metode sebelumnya agak berbeda. Nah, di sini bias kita 0,075 sedangkan dan error kita 0,082 sedangkan menggunakan Scikit bias kita min 0,022 dan standar errornya 0,1.
Kemudian untuk confidence interval, jadi untuk confidence interval kita mengambil beberapa persen dari data kita. Jadi yang pertama kita membuat sampel dari data. Di sini kita mengambil 10 sampel dari data penduduk. Kemudian kita mencetak rata-rata dari sampel tersebut. Kemudian kita membuat bootstrap dari data tersebut sebanyak 100 kali dengan metode scikit tadi. Kemudian pada variable confidence interval kita mengambil data 90% dari data penduduk kita. Jadi dari persentil ke-5 sampai persentil 95. Kemudian di sini kita membuat grafiknya dari AX ini results plot list hingga plot show. Kemudian untuk min penduduk ini kita mengambil rata-rata dari min dari confidence interval tadi 90% tadi. Jadi kita lihat perbedaan min dari data penduduk dan 90% dari data penduduk yang kita jadikan confidence interval tadi. Nah, ini adalah hasil dari confidence interval kita. Jadi 1,12 tadi adalah rata-rata dari semua data dari data penduduk. Kemudian 0,991 adalah rata-rata dari 10 sampel dari data penduduk. Jadi 1,12 adalah rata-rata dari data penduduk. Kemudian 0,991 adalah rata-rata dari 10 sampel tadi. Kemudian untuk interval kita 90% dari persentil 5 sampai persentil 95 adalah 1,01. Jadi untuk selanjutnya adalah distribusi normal dan QQ plot. Jadi QQ plot adalah plot untuk memvisualisasikan sedekat mana sampel ke distribusi normal. Jadi di sini kita akan membuat QQ plot dengan ukuran sampel 18. Nah, ini adalah hasil dari QQ plot kita. Jadi bisa dilihat cukup dekat dengan distribusi normal. Nah, jadi QQ plot di atas membuktikan bahwa sampel kita terdistribusi secara normal. Sedangkan di bawah ini adalah QQ plot dari data penduduk. Jadi kita di sini memiliki satu nilai ekstrim yang berada di 3,5. Kemudian jika kita gunakan diferensial, jadi diferensial ini untuk long tail distribution, di mana nilai ekstrim terjadi pada frekuensi yang lebih rendah. Nah, di sini setelah kita menggunakan diferensial, nilai ekstrim kita berada di frekuensi yang lebih rendah dari sebelumnya. Selanjutnya adalah QQ plot di atas, karena ada nilai ekstrim yang cukup jauh dari distribusi normal. Jadi plot di atas membuktikan bahwa sampel kita tidak terdistribusi secara normal. Kemudian untuk regresi linear sederhana, di sini kita membuat plot untuk persentase penduduk dan tahun. Di sini adalah persentase penduduk dan tahun, berapa persen penduduk yang belum pernah mengenyam bangku pendidikan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ezra Wijaya. Nah, untuk yang di bagian ini ada fitted values dan residual. Jadi fitted values dan residual ini adalah salah satu konsep atau salah satu mode yang bisa kita gunakan di dalam regresi dan prediksi. Jadi di situ ada prediktorsnya sebagai tahun, di situ juga ada outcome, kita gunakan persentase penduduk. Kemudian di situ ada model sama dengan linear regression yang mengambil dari library yang telah kita gunakan di atas itu untuk mencetak grafik yang akan kita tampilkan di bawah nanti. Jadi kita dapatkan nilai intercept sebesar 170,362 dan koefisien exposure minus 0,084. Dan kemudian di bawahnya terdapat fitted dan
residuals. Jadi fitted di sini adalah model predik dari data penduduk, yang di situ adalah prediktor, dan kemudian di situ ada residual yang itu adalah data penduduk sebagai outcome, terus dikurang dengan fitted yang tadi di atas ini. Kemudian ini adalah scatter plot dari data kita. Jadi di situ untuk X sama dengan tahun dan Y sama dengan persentase penduduk. Y itu yang ke atas, yang vertikal, kemudian X yang horizontal, seperti itu. Jadi data yang dapat kita hasilkan dari metode ini itu adalah grafiknya tadi. Kemudian di sini ada prediksi. Fungsi prediksi itu adalah untuk memprediksi dari suatu data. Kemudian di situ ada XY yang bisa menampung data penduduk iLog. Dan di situ ada 0:1 dan 1:2. Di situ terdapat 2 angka karena datanya berupa data 2 dimensi. Kemudian di bawahnya terdapat Xtrain, Xtest, dan kemudian ada train test split yang berfungsi untuk mengubah data menjadi 2 bagian, yaitu data train dan data test. Kemudian di situ ada test size sama dengan 1/3. Data test size itu adalah untuk mengambil sebagian data. Jadi kami mengambil 1/3 dari jumlah data. Kemudian di bawahnya terdapat model sama dengan linear regression. Di situ berfungsi untuk mencetak garis linear regresi. Kemudian terdapat fungsi untuk mencetak scatter plot dari training set. Kemudian di situ dapat kita simpulkan dari diagram scatter plot ini, yaitu dari tahun ke tahun masih orang yang belum menerima pendidikan di bangku sekolah akan menurun dari tahun ke tahun. Jadi semakin berkurang. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk mencetak data menjadi scatter plot untuk data tes tadi, data yang kita ambil sepertiga bagian. Di sini juga dapat kita simpulkan bahwa dari tahun ke tahun itu akan semakin rendah atau semakin menurun. Jadi dari hasil analisis data penduduk Indonesia yang belum menempuh pendidikan bangku persekolahan dari umur 7 sampai dengan 24 tahun yang sudah kami analisis tadi, dapat kami tarik kesimpulan untuk distribusi data kami sendiri belum termasuk distribusi normal. Dan untuk prediksi data kami sendiri, kami dapat memprediksikan bahwa untuk tahun kedepannya, persentase penduduk Indonesia yang belum menempuh pendidikan ini akan semakin kecil. Jadi, sekian saja yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu.